Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu wa syirihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fitarini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian yang kemarin, masih dalam menerangkan faidah kemarin sampai maudhu keterangannya. Selanjutnya ya faidah dari ilmu fikih, yaitu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Faidah atau buahnya ilmu fikih itu bisa mentaati perintah, menjalankan perintah, mengikuti perintahan, dan menjauhi larangan. Karena apa? Ketika kita ingin benar-benar menjalankan agama Islam, secara otomatis kita harus tahu aturan-aturan tentang Islam. Di antara aturan-aturan Islam yaitu tentang fikih yang menyangkut kemarin sudah diterangkan berhubungan dengan tindakan-tindakan orang yang sudah mukallaf. Maka secara otomatis ketika orang yang ingin menjalankan perintah agama atau menjauhi larangan-larangan agama, secara otomatis harus belajar tentang ilmu fikih supaya bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana diterangkan dalam hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Maka belajar agama itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat diwajibkan, karena di situ akan menyangkut, akan mengetahui tentang hukum-hukum agama, khususnya hukum agama yang kita lakukan secara terus-menerus tiap hari, baik secara pribadi atau hablum minallah atau hablum minan nas, itu akan diatur oleh ilmu fikih. Selanjutnya masalah fikih yaitu qadaya atau masalah-masalah yang akan disebutkan. Maksudnya gini, apa saja masalah-masalah yang ada dalam ilmu fikih, yaitu nanti yang akan disebutkan di depan, sebagaimana tentang beribadah, kita wudhu, kita sholat, zakat, atau kita muamalah. Itu masalah-masalah fikih, baik secara pribadi atau berhubungan dengan orang lain, atau berhubungan dengan harta, atau berhubungan dengan Allah Sang Maha Pencipta. Nah, itulah masalah-masalahnya. Oke. Seterusnya yaitu wasmuhu, namanya ilmu, yaitu dinamakan ilmu fikih. Selanjutnya istimdad atau pengambilan ilmu fikih dari mana? Dari Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi ilmu fikih itu diambil dari Quran pertama. Inilah dasar-dasar agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah khususnya. Salah satu pedoman yang diikuti yaitu Quran, hadis, ijma dan qiyas. Tidak bisa lepas dari itu. Ini kan kita mengikuti mazhab Syafi'i ya, kita bahas tentang mazhab Syafi'i, maka kaidah-kaidah fikih diambil dari mazhab Syafi'i. Yang pertama Quran dasarnya, yang kedua hadis di situ nanti dalam usul fikih sudah dijelaskan secara terperinci. Ini bukan babnya ya, cuman sekedar saja. Dalam Quran di situ ada nasih, ada mansukh, ada dalil am, ada dalil khas dan lain sebagainya. Tentang hadis itu ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif dan lain sebagainya. Ijma, kesepakatan para ulama, qiyas.
menyamakan hukum pada hukum asal. Nah, ini nanti dibahas dalam usul fikih. Selanjutnya natijahnya kita belajar ilmu fikih ya nafuzu bisa'adataini wa natijatu anana nafuzu bisa'adataini. Kita kesimpulan atau kita bisa disimpulkan bahwa ketika kita bisa menjalankan agama sesuai dengan jalur-jalurnya, aturan-aturannya, maka insya Allah kita akan beruntung atau bahagia di dunia dan akhirat. Terus keutamaan ilmu fikih, wa fadluhu wa min afdhalil ulum wa ilmu tauhid kama qulna wa al afdalu min haitsu kaunuhu muta'alliqan bi dzatillahi wa sifatihi wa muta'alliqan bi rusul. Jadi ilmu fikih itu lebih utamanya ilmu karena di situ kita tahu tentang hukum-hukum tindakan yang kita lakukan baik secara hari, secara bulan atau secara tahun, itu semua dibahas. Tapi semua ulama pada bidangnya pasti akan menganggap bahwa ilmu yang dipelajarinya itu ilmu yang terbaik dengan alasan-alasan, dengan dasar-dasar yang mereka pegang. Terus nisbatnya ilmu fikih atau hubungan dengan ilmu lain itu masih ada hubungan. Kita belajar ilmu fikih secara otomatis karena kita orang Indonesia, kita harus belajar nahwu shorof, ada ilmu bahasa, ilmu hisab dan lain sebagainya, karena di situ nanti akan berpengaruh dalam olehnya membaca kitab, khususnya kitab-kitab yang tidak ada harokatnya, cara mempelajari, memahami dan lain sebagainya. Kita harus membutuhkan ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, mantek, ilmu hisab dan lain sebagainya. Itu masih berhubungan al-ulum murabatoh namanya. Ilmu itu saling berhubungan. Wa hukmu syari' fihi al-wujub al-ainiyu. Kita cukupkan sekian, bisa disambung lain waktu. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.